Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Fahmi. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPS dengan materi pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar pemanfaatan sumber daya alam ya. Pemanfaatan sumber daya alam energi matahari. Jadi sumber daya alam itu ada yang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sekarang kita akan belajar memanfaatkan berbagai sumber daya alam bagi kebutuhan manusia sehari-hari. Jadi sumber daya alam ini banyak sekali dimanfaatkan oleh manusia. Tentu harus dengan cara yang bijak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Di sini Bapak akan memberikan contoh kegiatan apa saja yang memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama ada kegiatan bertanam padi atau pertanian padi. Ya, ada beberapa sumber daya alam yang dimanfaatkan. Contohnya ada sumber daya alam matahari. Untuk apa sih matahari? Matahari ini berguna untuk pertumbuhan tanaman padi, pembangkit listrik, dan untuk menerangi lingkungan. Nah, yang kedua ada sumber daya alam air. Manfaatnya untuk apa air ini? Untuk mengairi lahan pertanian agar tumbuhan padi ini tumbuh dengan subur. Nah, yang kedua ada sumber daya alam udara. Sumber daya alam udara dimanfaatkan untuk sumber karbon dioksida yang dibutuhkan tanaman untuk berfotosintesis dan oksigen untuk pernapasan makhluk hidup. Jadi tumbuhan pun sama seperti manusia. Jadi mereka itu perlu oksigen ya. Nah, yang selanjutnya ada kotoran hewan. Kotoran hewan dimanfaatkan untuk sebagai pupuk tanaman. Nah, yang terakhir ada sumber daya alam kerbau. Ya, untuk apa kerbau ini? Kerbau ini sebagai sumber bahan makanan dan tenaganya untuk membantu petani saat membajak sawah. Nah, itu tadi di kegiatan pertanian. Yang kedua ada kegiatan pembuatan ikan asin. Nah, di kegiatan pembuatan ikan asin ada beberapa sumber daya alam juga yang dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya ada sumber daya alamnya itu ada kayu. Nah, kayu ini dimanfaatkan untuk apa? Kayu ini sebagai bahan pembuat anyaman tempat pengeringan ikan. Jadi ikan-ikan itu dijemur di anyaman. Ya, anyaman itu terbuat dari kayu. Yang kedua ada sumber daya alam garam. Nah, garam ini bermanfaat untuk mengawetkan ikan asin. Jadi diawetkannya menggunakan garam agar tahan lama. Nah, yang ketiga ada panas matahari sumber daya alamnya itu. Untuk apa? Pasti untuk mengeringkan ikan asin. Nah, yang ketiga ada kegiatan pembuatan pakaian. Nah, di pembuatan pakaian juga terdapat sumber daya alam yang digunakan. Contohnya ada sumber daya alam kapas dari tanaman kapas. Pemanfaatan untuk apa? Yaitu untuk bahan baku pembuatan kain dan benang. Yang kedua ada sumber daya alam logam. Logam dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan jarum jahit, gunting, dan meja jahit. Jadi jarum jahit itu terbuat dari logam ya. Yang terakhir ada plastik, yaitu untuk bahan baku pembuatan kancing. Jadi kancing ini dibuat dari bahan plastik. Nah, yang keempat ada kegiatan transportasi. Sumber daya alamnya apa? Ada sumber daya alam logam dan minyak bumi. Logam dimanfaatkan untuk bahan pembuatan alat transportasi ya, seperti mobil, ada beberapa bahan-bahan yang terbuat dari logam. Nah, ada minyak bumi.
Nah, untuk apa minyak bumi? Itu untuk bahan utama pembuatan bahan bakar. Jadi transportasi pasti perlu bahan bakar ya, terbuat dari minyak bumi. Dan yang terakhir ada kegiatan pembuatan patung. Nah, pembuatan patung ini sumber daya alamnya apa? Ada tanah, kayu, atau batu. Pemanfaatan untuk apa? Untuk bahan baku pembuatan patung. Dan terakhir, sumber daya alamnya itu besi atau baja. Untuk apa sih besi atau baja itu? Pemanfaatnya untuk bahan baku untuk membuat pahat. Ya, pahat yang digunakan untuk memahat patungnya itu terbuat dari besi atau baja. Nah, mungkin itu penjelasan dari Bapak mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Ya, untuk tugasnya kalian silahkan lihat di video ini atau di layar HP kalian. Tugasnya nanti akan ada di situ. Nanti kalian tinggal mencatat di buku tugasnya masing-masing. Mungkin cukup sekian materi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.